Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, usi binafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi haditsil quds, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syarki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Jamaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini tidak kunjung habisnya mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang mana jika kita berkeinginan untuk menghitung berapa banyak jumlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena pengorbanan beliaulah kita bisa merasakan bagaimana agama Islam di masa kini. Dan jika kalau kita lihat pada buku yang berjudul Orang yang Paling Berpengaruh di Dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempati posisi pertama sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia, yang sudah tentu kita nantikan syafaatnya. Semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, tidak ada maksud lain bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Segala bentuk aktivitas kita, baik yang kecil maupun yang besar, secara tertutup maupun terbuka, secara terang-terangan maupun tersembunyi, semua itu memiliki keterkaitan pada satu dimensi yang kita sebut dengan dimensi ibadah, yakni persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 kunci yang harus kita kuasai. Kunci yang pertama ialah bagaimana niat kita untuk melakukan amal ibadah tersebut. Kunci yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk melakukan amal ibadah tersebut.
Dan kunci yang ketiga adalah dampak apa serta manfaat apa yang ditimbulkan dari amal ibadah yang telah kita lakukan. Ketiga kunci ini jika kita pegang dan sudah kita kuasai, insya Allah niscaya amal ibadah kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah, tantangan hidup kita pada hari ini semakin berkembang. Faktor utamanya adalah adanya ruang sosial antara kita dengan orang lain. Kehadiran media sosial, terutama di gadget kita masing-masing, sudahlah tentu sedikit banyak berpengaruh pada kualitas amal ibadah serta kesolehan kita. Dan kita sebagai hamba yang tugasnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, sudahlah tentu iman kita terus teruji dan kita dituntut agar senantiasa mempertahankan kualitas amal ibadah serta kesolehan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka dituntut apapun kata Allah, melainkan untuk memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan untuk mendirikan salat serta menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Jamaah Jumat rahimakumullah, hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas ibadah kita, diantaranya ada 3 sikap. Yang pertama sikap riya, yang kedua sikap ujub, dan yang ketiga sikap sum'ah. Ketiga sikap ini memiliki kecenderungan yang sama, yakni untuk senantiasa menampilkan amal-amal kebaikan di depan orang lain hanya demi untuk mendapat pujian, pengakuan, serta perhatian dari orang lain. Sikap seperti ini janganlah sampai sesekalinya mencemari serta mengotori kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab celakanya bukan hanya amal ibadah kita berpeluang batal, kita lantas terjerumus ke dalam jurang yang namanya jurang kesyirikan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas melalui sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka'i 'anil syarki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku, kata Allah, adalah yang paling tidak butuh sekutu. Barang siapa mempersekutukan aku dengan selain aku dalam ibadahnya, kata Allah, niscaya akan aku tinggalkan dia dan juga sekutunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah. Jamaah Jumat rahimakumullah, apalagi dalam aktivitas kita serta unjuk diri kita di media sosial maupun di kehidupan kita sehari-hari, kita haruslah menerapkan yang namanya sikap kehati-hatian. Barangkali tanpa kita sadari, kita menampilkan diri kita di dunia nyata maupun di dunia maya sebagai seseorang yang soleh hanya demi untuk mendapat pengakuan, perhatian, serta pujian dari orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, khotib mengajak terutama kepada diri khotib sendiri, marilah sama-sama kita mantapkan hati kita
agar mengesampingkan yang namanya pujian serta pengakuan dan perhatian dari orang lain, terutama di dalam ibadah kita. Sebab cari perhatian di depan Allah itu jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan cari perhatian di depan sesama manusia. Semoga kita dapat menjadi hamba yang istiqomah di dalam amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi subhatul hadis. Qalu wa ma subhatul hadis ya Rasulullah? Qala ar-rajulu yusabbihu wan nasu yatakallamun. Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah subhatul hadis. Maka bertanyalah para sahabat, apa itu subhatul hadis ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, subhatul hadis yakni orang yang bertasbih memuji nama Tuhannya dikala orang lain tengah mengobrol. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Khususan ya Allah li asatidatina fi hadhil madrasati Jabal Rahmah Mulia. Rabbana la tadharna farda wa anta khairul warithin. Ya Allah ya kafi ya fattah mufattih fattih bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.